Hari ini semuanya dalam keadaan sukacita ya. Saya bisa lihat dari cara kita memuji Tuhan. Benar-benar seperti orang yang senang banget ya datang untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama ya. Dan juga spesiali grup merit ya. Minggu lalu kita baru ada terapi kemesraan bersama-sama. Siapa yang merasa meritnya udah lebih dekat lagi sekarang? Wah, lebih romantis ya. Ada yang angkat tangan tapi malu-malu ya. Ya, tapi senang ya bisa lihat dalam Tuhan itu bukan cuma firman yang kita punya, tapi terjadi ya dalam hidup kita. Pernikahan lebih romantis, lebih kuat ya. Anak-anak lebih sukacita. Dan siang ini juga akan ada kelas buat para single ya. Dengar-dengar sih tentang gimana sih cara memilih jodoh ya, pasangan ya. Waduh, pantesan nih siang-siang ini banyak single yang datang ya. Karena kalian bisa fokus nggak nih ibadah ini atau udah berburu mau yang kelas single nanti? Ya nggak apa-apa ya, dua-duanya kita bisa belajar sama-sama untuk bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Oke, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, pada minggu pagi hari ini kami sangat bersuka cita. Tiap minggu itu adalah waktu yang spesial Tuhan. Kita bisa mempersiapkan diri pagi-pagi, bisa bersama keluarga kita Tuhan, datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk berfellowship, memuji Tuhan, belajar sama-sama dan dibentuk oleh kekuatan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan, tapi dalam waktu yang bersamaan kami juga diberikan bekal oleh Tuhan, yaitu firman-Mu yang sangat berharga dalam hidup kami. Supaya ini menjadi kekuatan di hidup kami, menjadi tujuan dan arahan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kita semua di sini Tuhan, agar kita tidak pernah berhenti bertumbuh Tuhan, menyerupai Tuhan yang menjadi teladan dan pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ini adalah pelajaran terakhir ya dari kitab Yosua selama bulan ini, dan kita udah belajar begitu banyak. Saya dapat beberapa feedback dari orang-orang bahwa banyak yang suka sekali belajar dari kitab Yosua, betul gak? Siapa yang suka belajar dari kitab Yosua? Ya habis gini nanti tambah banyak lagi ya kasih nama anak Yosua ya. Di barat anak-anaknya banyak banget yang namanya Yosua. Oke, nah hari ini saya akan membahas di Yosua yang terakhir-terakhir ya. Tentang bagaimana dia mengakhiri hidupnya dan bagaimana dia mengakhiri pelayanannya. Dan judul yang saya ambil adalah As for me and my house ya. Karena ini adalah kisah sukses daripada Yosua itu sendiri ya. Dan saya merasa kalau orang bilang buku Yosua itu adalah buku tentang obedience, ya setuju. Buku tentang faith, setuju gak? Iman, setuju ya. Buku tentang pembimbingan, ada yang bilang, saya setuju juga. Tapi saya pengen juga ambil Yosua itu dari kisah buku tentang kiat-kiat sukses. Ya, kenapa kok Yosua dibilang buku tentang kiat-kiat sukses? Sebenarnya ada 3 kesuksesan Yosua yang saya yakin kita semua sangat ingin untuk bisa dapatkan. Ya, kesuksesan pertama adalah melalui kepemimpinan dan hidup Yosua itu, Israel itu mendapat tanah. Ya, seneng nggak kalau dapat tanah? Dan tanahnya itu berapa ribu, berapa juta hektar itu? Ada yang pernah cek nggak? Coba di sini seneng kalau dapat tanah berhektar-hektar. Wah semangat, bener gak? Ya, kalau Bro Budi bilang buku Yosua adalah tentang pembagian sertifikat tanah. Ya, bener. Jadi kalau Anda pengen sukses, tiru karakternya Yosua ini ya. Kisah suksesnya ada di sini. Nah yang kedua adalah Yosua sebagai pemimpin rohani bisa membawa bangsa Israel itu ikut Tuhan sepanjang zamannya dia. Ya, kalau Israel itu kan kita udah tahu ya, ada 4 pola selalu. Apa itu? Diberkati Tuhan, nyembah berhala, dihukum, bertobat, diberkati lagi, menyembah berhala lagi, dihukum, bertobat. Itu aja kan muter-muter terus kan. Tapi di zaman Yosua itu bisa dihindari. Ya, orang Israel lagi cinta-cintanya sama Tuhan, hormat-hormatnya sama Tuhan, setia-setianya sama Tuhan adalah di zamannya masa kepemimpinannya Yosua. Ya, bahkan nanti di ayatnya saya akan baca ya, tapi saya kasih highlightnya dulu. Di masa kepemimpinannya, bukan cuma di masa kepemimpinannya, sampai dia udah mati, itu penatua-penatua yang dia bimbing
tetap menyembah Tuhan. Biasanya kan kalau satu hakim atau satu pemimpin atau satu jagoannya udah meninggal, langsung bahasa Israel itu langsung nyembah berhala, betul nggak? Yang ini enggak, ya masih bertahan. Dan ini yang kita juga pengen ya, di dalam jemaat kita juga sama ya. Pemuritan, menyembah Tuhan, hidup yang taat, sampai zamannya kita selesai, masih bisa lanjut ya. Sampai anak-anak kita pun semua menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Itu yang kita mau. Dan itu sudah berhasil. Sudah pernah ada kisah suksesnya di dalam buku Yosua itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah dikatakan seluruh isi rumahnya mengikuti Tuhan. Waduh, keren banget ini, bener nggak? Susah nggak bikin seluruh isi rumah kita mengikuti Tuhan? Suami gimana? Susah nggak? Bawa satu istri aja rohani susah bener ya bro ya? Iya. Kadang-kadang istri yang bilang, bro suami gue tuh lagi toeng-toeng gak rohani katanya ya. Susah banget ya bantu suamiku untuk rohani. Iya susah, tapi si Yosua bisa bawa seluruh isi keluarganya, isi rumahnya untuk bisa menyembah Tuhan. Itu hebat sekali. Ya, coba sekarang saya ulang lagi. Siapa pengen punya kisah sukses seperti ini? Hah? Dapat banyak tanah, hah? Pelayanannya maju, keluarganya menyembah Tuhan, mau nggak? Waduh, hebat banget ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, apa karakter dia atau kekuatan dia yang membuat dia itu bisa berhasil dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah, yang pertama adalah listen to advice. Jadi orang ini adalah orang yang sangat gampang sekali mendengar nasihat, gampang sekali dibimbing, gampang sekali diarahkan oleh pembimbingnya yang berdasarkan pada firman Tuhan. Ya. Nah, dari kejadian apa kita bisa lihat hal-hal itu? Yang pertama itu adalah kejadian waktu Yosua belum jadi pemimpin ya. Masih anak bimbingannya Musa. Dan dia waktu itu diajak sama Musa pergi untuk mendapatkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya. Jadi ceritanya adalah ini. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Jadi Musa bawa Yosua, ya. Tetapi para tua-tua itu berkata, tinggallah di sini menunggu kamu sampai kami kembali lagi. Bukankah Harun dan Hur ada bersama dengan kamu? Siapa yang ada perkara, ada masalah, datanglah sama mereka. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggal di atas gunung itu berapa lama? 40 hari 40 malam. Yosuanya ikut gak? Yosua ikut gak? Ternyata Yosua gak ikut. Bayangin. Jadi ini di bawah gunung, Harun dan Hur dan semua bangsa semuanya gak ikut di bawah gunung. Udah gitu yang dibawa ke atas adalah Yosua sama Musa aja berdua. Udah gitu sampai di tengah-tengah gunung si Yosuanya ditinggalin di tengah gunung. Musanya naik sendiri ketemu sama Tuhan 40 hari 40 malam. Coba bayangin. Kamu siapa di sini suka camping? Suka? Oke. Siapa suka camping sendirian 40 hari 40 malam? Tapi dia nggak komplain loh. Dia nggak komplain. Gue temenin. Ya. Tapi ini kisah bagus sekali ya. Semua leader itu harus dimulai dengan kerendahan hati. Ya, pertama dia belajar obedience. Yuk mau gue ikut, mau. Kedua apa? Kamu jangan naik ke atas ya, kamu ikut di sini. Dia ikut. 40 hari 40 malam dia camping sendiri di sana. Ya. Ini menggambarkan tentang siapa? Masih ingat gak? 40 hari 40 malam, masih ingat gak? Yesus, betul. Namanya sendiri artinya sama ya. Yehosua. Ya, sama Yesus itu artinya sama ya. Nah, Yesus juga dicobai 40 hari 40 malam sama binatang liar. Si Joshua juga sama. 40 hari 40 malam sama kehidupan di alam liar. Sama binatang-binatang liar juga. Dan dia harus di sana sendirian ya. Jadi ini ada satu ceritanya kenapa kok orang ini bisa jadi pemimpin yang sukses. Dimulai dari humility. Dimulai dari obedience. Dimulai dari bisa listen sama yang namanya nasihat. Ya. Nah itu baru satu kejadian. Belum lagi kejadian lagi. Ada lagi ya. Waktu mereka harus berperang. Jadi ini adalah ini bukan tentang peperangan ya. Jadi ini adalah waktu si Musa memberikan masukan sama Yosua.
Dan masukannya itu nggak enak ya, keras banget ya. Siapa di sini suka dengar nasihat? Nggak ada loh. Cuman Susi aja yang suka dengar nasihat ya. Ya, siapa yang suka ditegur? Waduh, ada loh, angkat tangan loh. Hebat nih jemaat ya, tepuk tangan dulu dong. Suka ditegur loh, luar biasa ya. Ya, jadi ini adalah cerita-cerita tentang bagaimana Musa menegur Yosua itu ya. Di Keluaran 32. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak di peperangan, suara peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan juga bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Bayangin, dia dengan PD-nya ya, waktu mereka udah selesai, bawa loh batu, turun ke bawah, ada perang tuh. Aduh lu itu ya bener-bener deh. Itu mah bukan suara perang. Itu bukan suara orang menang, bukan suara orang kalah. Itu suara orang lagi berbalas pantun seperti grup Merit minggu lalu. Waduh hebat ya pantun-pantunnya ya. Jadi dia bilang ini bukan masalah itu. Dan itu benar yang terjadi. Benar yang terjadi. Ternyata bangsa Israel waktu mereka turun lagi mendirikan patung anak lembu emas. Dan waktu mereka menyembah patung itu mereka berbalas-balasan. Ya, mereka bersahut-sahutan di sana. Dan ini yang didengar oleh Musa, dan Musa tahu itu. Tapi si Yosua nggak bisa nangkep perbedaan suara. Dan kamu tahu ya, salah satu tegurannya itu keras banget loh. Bukan di Bible ya, tapi di Midrash Rabbah ya, yaitu buku tentang sejarah-sejarah Taurat. Ya, ada satu perkataan yang bilang begini. Moses said, Joshua who will one day lead 600,000 people is unable to distinguish between different type of voices. Bayangin, Moses sampai ketawain dia, ini yang akan mimpin 600,000 pria, yang akan mimpin sama wanita dan anak-anak 2 juta umat, gak bisa membedakan antara suara perang sama suara penyembahan. Gimana sih nih orang? Digituin loh. Enak gak digituin? Gak enak ya? Siapa kalau digituin langsung baper? 1 bulan gak mau ketemu jemaat? Ada? Nah ini kualitas yang kita harus pelajari ya. Ini luar biasa banget. Dia tuh ditaruh di gunung oke. Ya, ditegur, diajarin oke. Ini kualitas yang luar biasa dalam diri Yosua itu. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang murid Yesus, kenapa kok kita sulit untuk bisa bertumbuh ya? Kadang-kadang orang kasih kita masukan harus lewati beberapa fase. Fase persiapan diri. Mandi kembang 7 hari 7 malam mau ngomong sama kita 1 kata-kata aja. Ya, kedua habis ngomong dimusuhin, 3 bulan gak bicara. Ya, bulan keempat sampai ke-6 baik-baikan lagi. Ke-7 ke-8 siap-siap lagi mau ngomong sesuatu. Kapan kita bertumbuhnya? 1 tahun habis hanya untuk putar-putar di perasaan kita. Sedangkan ini orang bisa bertumbuh dengan luar biasa karena diapain pun dia benar-benar mau dapetin keyakinannya itu. Amin. Kita lihat ya di Bilangan ya. Ini dia pernah ngadepin 1 kali, dia itu sangat personal ya sama Musa ya. Pembimbing favoritnya dia lah. Di Bilangan 11. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Wah, dia nggak bisa terima tuh. Dia bilang pemimpin utama kita yang dipakai Tuhan cuman Musa, nggak ada yang lain. Nah, waktu ada orang bilang Eldad dan Medad kepenuhan juga, dapat wahyu Tuhan juga, dia nggak terima, ya. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Gak boleh ada pembimbing lebih hebat daripada Musa. Nah, ini ya yang terjadi, hati dia sangat terlalu personal ya sama Musa ya. Dan Musa bimbing dia. Tapi saya sangat suka sekali, Musa itu orangnya sangat rohani. Musa bilang, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ya, kamu ini tim kampanyenya aku. Ya, kamu selalu pengen saya yang dinaikin, saya yang berhasil, saya yang paling hebat.
Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ini si Musa sangat bagus ya. Dia pemimpin yang sangat rohani ya. Dia bilang pada waktu itu, nggak kayak gitu. Tuhan itu mau memakai semuanya. Kalau bisa semuanya penuh dengan roh Tuhan. Semuanya jadi orang yang luar biasa. Semua orang jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Tapi si Yosua saking personalnya, saking bangganya sama Musa. Enggak bro, enggak ada yang lebih hebat dari lu bro. Lu yang paling hebat. Ditegur sama Musa. Aduh lu itu gimana sih? Kita ini pemuritan bro. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua orang bisa dikasih Roh Kudus sama Tuhan. Semua orang bisa melakukan hal yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang diperingatkan Musa kepada Yosua. Dan akhirnya kita lihat sama-sama ya, Yosua setelah kejadian itu dia mengembangkan kepemimpinan di dalam orang Israel dengan sangat luar biasa. Dia nggak jadi one man center lagi, dia nggak jadi orang yang personal lagi, tapi dia benar-benar jadi orang yang bisa mengembangkan kepemimpinan dengan sangat luar biasa. Bahkan tua-tua setelah dia mati pun itu pun masih punya keyakinan sama Tuhan. Dimulai dari mana kita mau berhasil? Dimulai dari hati yang gampang sekali dapat advice. Gampang sekali cari advice. Mau ditegur, mau diarahin gak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah kebenaran Tuhan yang bisa kita dapatkan. Yang bisa kita obtain di dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Kita lihat ya. Nasihat itu brother sister ya, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Bukan masalah harus atau tidak harus, bukan masalah itu. Kalau kita punya sikap seperti itu seperti anak-anak yang mungkin masih SD. Oh boleh bro, oh gak boleh bro. Oh harus bro, tidak bro, bukan itu. Isu daripada nasihat itu adalah bagaimana membentuk keyakinan yang kuat dalam diri kita. Nasihat itu kalau bisa berhasil adalah waktu kita tangkap intinya dan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi nasihat itu bisa siapa aja yang bicara kepada kita. Ya, kadang-kadang bicara pembimbing kita, kadang-kadang bicara kesaksian hidup dari grup-grup yang lain. Kadang-kadang sesuatu yang bisa kita pelajari. Kadang-kadang kita bisa ketemu dengan orang yang lain, dia sharing tentang firman Tuhan juga. Kadang-kadang kita ada juga orang yang terang-terangan mengingatkan pada kita, whatever. Tapi nasihat itu adalah sesuatu yang digunakan Tuhan untuk menambah keyakinan kita, membuat kita mengerti firman Tuhan, dan memberikan kita kerendahan hati. Karakter-karakter Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita. Kerendahan hati itu terjadi. Bagaimana caranya? Pertama adalah dengan kita bisa menerima nasihat di dalam kehidupan kita. Mungkin saya mau ingatkan ya, GKDI atau di secara internasionalnya ICOC ya, kita adalah gerakan pembimbingan ya, discipling movement untuk mengajarkan orang kerendahan hati, untuk mengajarkan orang punya hati seperti Kristus, untuk mengajarkan orang hidup sebagai murid-murid Yesus. Yang ternyata itu sudah diajarkan sekitar 3.500 tahun yang lalu. Pembimbingan daripada Musa sama Yosua ini. Dan Yosua menjadi teladan bagi kita semua tentang hati yang gampang sekali untuk diberi nasihat. Hati yang gampang sekali dibentuk. Dan itu adalah kisah sukses yang pertama di dalam kehidupan dia. Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini menyebut diri kita adalah seorang pengikut Tuhan, seorang murid Yesus, yang mungkin bahasa Inggrisnya adalah discipling movement. Ya, kita pakai Matius 28 kan, menjadikan orang murid. Menjadi murid sendiri harus penuh dengan kerendahan hati ya. Harus mau diarahkan oleh firman Tuhan. Kedua, dibaptis untuk dapat pengampunan dosa dan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah diajarkan segala sesuatu untuk menjadi seperti Kristus. Apakah ini menjadi keyakinan kita? Kenapa kok ada orang yang bisa bertumbuh, kitanya enggak? Ya itu fasenya. Kalau kita bisa dapat nasihat setiap hari dengan gampang, berapa banyak pertumbuhan yang kita bisa dapatkan selama 1 tahun. Tapi kalau melewati segala konflik lagi, prahara lagi, penolakan lagi, dan lain sebagainya, 1 tahun kita akan dapat cuma 1 atau 2 pembimbingan, itu pun dengan pertempuran. Dengan kekerasan, itu susah sekali. Ya, sedangkan Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang sukses dengan punya hati yang gampang sekali untuk dapetin yang namanya advice. Amin. Jadi kisah sukses Yosua yang pertama, tipsnya ya, adalah bagaimana dia itu gampang sekali untuk dapetin nasihat. Ya, listen to advice. Oke, nah kita sekarang akan lihat kisah sukses keduanya ya. Kenapa dia sukses, orang lain enggak.
Ya, atau kita nggak usah banding-bandingin deh. Yang penting kenapa kok dia bisa sukses ya. Dia adalah orang yang implement the word. Jadi begitu dia dapat advice, dia bukan tunda-tunda. Begitu dia dapat keyakinan, dia bukan jadi orang yang nunggu-nunggu. Tapi dia jadi orang yang berani ambil tanggung jawab dan melakukan firman Tuhan itu. Ya, kita lihat ya. Ini adalah peperangan pertama dari orang Israel waktu keluar dari Mesir. Peperangan pertama. Kalau kita tahu sama-sama, orang Israel itu tadinya apa? Tadinya apa orang Israel itu? Hah? Budak. Betul. Ayo sekarang, budak disuruh perang, bisa apa enggak? Bakal menang enggak budak-budak perang? Enggak bisa, orang biasanya bikin batu bata disuruh perang. Ya, habis pegang jerami apa segala, tahu-tahu disuruh pegang pedang, enggak bisa. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harus ngadepin satu bangsa yang namanya adalah Amalek. Ya, ini nenek moyang dari Om Alek. Bukan ya, ini bangsa Amalek yang kejam sekali di Alkitab dan Tuhan sangat bilang ini bangsa bahaya banget nih. Ya, mereka ketemu di Rafidim. Dan kamu lihat ya apa yang terjadi. Si Musa cuma bilang begini loh. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Budak disuruh perang, aku yang mimpin bro, yang bener bro. Ya, jangan aku deh bro, dialah bro. Kadang-kadang kita dapat panggilan Tuhan, kita bilangnya apa? Jangan saya lah bro, saya belum siap lah bro. Ya, nanti 10 tahun lagi bro. Lah kamu udah umur berapa? Udah umur 50, lah nanti berapa? 60 dong. Iya, atau bro saya masih muda bro. Kadang-kadang kita terlalu banyak beralasan untuk melakukan firman Tuhan dan kita tidak terlibat sama yang namanya perang itu sendiri. Ya kita nggak pernah terlibat yang namanya aku mau untuk fight, untuk mengerti firman Tuhan dengan dalam. Aku mau hidup saya digunakan Tuhan. Aku mau untuk bisa berperang dan membantu orang-orang keluar dari hidupnya yang lama untuk ikut kepada Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Tapi selalu kenapa Yosua berhasil, kita belum berhasil adalah rejection dari kita. Hesitate-nya kita. Kita selalu bilang, jangan saya lah bro yang perang, saya kan cuman budak. Suruh orang lain aja. Ini adalah tips suksesnya Yosua yang kedua ya. Dia disuruh perang dengan nama Tuhan nih bro. Amin. Saya akan maju. Ya, walaupun dia budak, dia memimpin perang. Akhirnya waduh, luar biasa ya, kita lihat ya, dia menguasai tanah perjanjian dengan perang dan akhirnya dia jadi ahli perang yang sangat luar biasa. Dan itu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita semua, amin. Yang kedua, dia tidak membanding-bandingkan loh. Yosuanya disuruh perang, oke. Musanya ngapain? Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yeay, enak bener bro. Gua pedang-pedangan, lu ngapain? Nah, kayak kita main bola di bawah, dianya di tribun lagi nonton. Ya, walaupun kita tahu ceritanya itu ada kuasa ilahi ya. Kalau si Musa angkat tongkatnya, bangsa Israel menang ya. Waktu si Musa jatuh, mesti diangkat sama Harun sama Hur ya. Itu ada kisah ilahinya ya. Tapi hari ini saya tidak bahas tentang ketek-ketekan ya. 2 minggu lalu udah dibahas itu soalnya. Masih ingat gak? Ya berarti Anda memperhatikan khotbah ya kalau masih ingat ya. Ya, jadi dia bicara tentang dia nggak banding-bandingin loh. Ya udah, bagian saya perang, bagian bro di atas berdoa. Nggak apa-apa. Ya, dia tidak pernah banding-bandingin. Bro enak di lu, nggak enak di gua dong bro. Nggak ada. Ya, pokoknya ini adalah bagian saya dengan Tuhan, saya akan perang. Ya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek ya, itu yang terjadi ya. Tapi perlu ada orang yang berperang bagi Tuhan di sana dan Yosua ambil tanggung jawab itu. Saya sangat suka ya, lihat itu ya. Dan itu bukan hanya terjadi seperti itu ya, bukan dia hanya menerima bagian dia, bukan hanya dia tidak membanding-bandingkan, tapi sampai akibatnya dia sangat larut sama melakukan panggilan Tuhan itu ya. Sehingga dia merasa waktunya itu nggak cukup. Dia merasa waktunya nggak cukup. Ya, sampai terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ini ya. Kalau kita udah baca kitab Yosua bersama-sama. Yosua 10, ini peristiwa gempar banget ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari,
berhentilah di atas Gibeon. Gila ya. Orang enak banget nyuruh-nyuruh matahari. Ya, matahari, yuk hari ini lembur. Jam 6 nggak boleh terbenam. Ya, yuk harus terus menerangi kita. Ini bagi yang sinematografi senang banget ya. Coba bayangin Anda bawa kamera video di situ, dinyalain dan sampai jam 12 malam masih terang. Ya, itu akan jadi satu momen yang sangat epik ya. Tapi luar biasa ya, waktu dia perang di sana, Tuhan waktunya nggak cukup nih, kurang nih. Matahari stop dulu dong. Ya, dan yang lebih luar biasa lagi, dia bilang bulan berhentilah di atas lembah Ayalon. Di-set semua lo sama dia. Dia bukan bilang terang aja terus. Ya, jangan sampai gelap, bukan cuma itu, dia set semuanya. Di atas ini sama di atas ini. Gak tahu kenapa, buat apa itu. Ya, buat pencahayaannya lebih bagus apa gimana ya. Tapi dia sangat larut sama melakukan firman Tuhan. Saya pengen sekali kita ya bisa sampai kayak gitu ya. Suami, makan. Ntar ya istriku ya, thank you dimasakin. 15 menit lagi masih baca Bible di nanggung nih. Wah, luar biasa banget gak? Waduh, hari ini saya perlu bantu brother ini sama brother ini. Waktunya tinggal sejam lagi nih. Bisa gak ya kita selesaikan ya? Saya berdoa supaya waktu saya lebih panjang lagi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa dia sukses di dalam Tuhan? Karena dia sangat terkonsumsi sama yang namanya melayani Tuhan itu ya, sampai dia merasa waktunya nggak cukup, ya. Hari Minggu kalau bisa kita kumpul sampai sore ya. Kenapa? Karena kita mau planning, kita mau melakukan lebih lagi buat Tuhan. Ini adalah hati orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa lagi, ya. Apalagi dia bilang, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, kitab orang jujur itu adalah salah satu pembahasan juga tentang Taurat ya. Matahari tidak bergerak di tengah-tengah dan lambat-lambat terbenam dan kira-kira seharian penuh. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mengingatkan kita sekali lagi kepada siapa? Hanya ada dua orang yang bisa mengatur alam semesta. Siapa aja tuh? Yosua sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu bilang angin berhenti. Ya, waktu di tengah danau Galilea. Ya, dan Yosua sudah pernah melakukannya berapa ribu tahun sebelum Yesus, 1400 tahun sebelum Yesus ya. Dia menghentikan itu juga. Kenapa? Karena hatinya sangat terpaut melakukan firman Tuhan. Dan dia sudah di luar akal, di luar nalar ya. Dia benar-benar larut di dalam melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kunci sukses daripada Yosua itu? Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan begitu banyak ya. Kita listen to the advice begitu banyak. Pertanyaannya, apakah kita mengambil satu keputusan untuk melakukan firman? Kemarin kita belajar tentang kemesraan suami istri. Setelah pulang, apakah kita menjadi orang yang ambil tanggung jawab? Iya ya, keluarga ini kalau aku nggak benar-benar mesra, nggak benar-benar saya pimpin untuk bisa deket hubungannya, nggak akan terjadi kehendak Tuhan. Saya akan planning itu. Kalau perlu waktu lebih banyak kita sisihkan untuk bisa melakukan pertobatan ini. Itu yang Tuhan inginkan, kenapa si Yosua itu bisa sukses. Dan dia juga fokus bagiannya kita. Ini adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan ya, bukan masalah, kita kalau ada konflik yang harus beresin istri saya dulu dong. Yang harus datengin pembimbing saya dong, itu brother yang salah sama saya dong. Ini, dia nggak peduli. Yang dia peduli adalah ini panggilan saya yang dapat keyakinan, saya akan melakukan bagian saya di hadapan Tuhan. Mungkin yang saya bisa lihat ya, ada fase-fase ya dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Brother sister, kalau kita tahu akan kehendak Tuhan, itu baru sebagian. Kita tahu, kita baca Alkitab, kita mengerti tentang kehendak Tuhan, itu baru sebagian. Waktu kita baca lagi, kita dalami lagi, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Tapi itu pun masih sebagian. Dan kita mulai melakukannya sebagai kewajiban, itu juga baru sebagian daripada melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita punya ketekunan, kita lakukan itu menjadi kebiasaan kita. Itu baru sebagian juga. Sampai terakhir itu menjadi keyakinan. Dan tahap akhirnya adalah kita terkonsumsi dalam melakukan firman Tuhan.
Ini yang namanya baru bisa dipakai Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita bisa menjadi orang yang digunakan Tuhan dengan luar biasa. Namanya kita di bergereja ya. Firman Tuhan dengar tiap minggu gak? Dengar tiap minggu. Namanya kita murid Yesus. Kita baca Alkitab tiap hari gak? Tiap hari. Pertanyaan cuma satu, kita implement gak? Ya, kenapa sih Tuhan? Kok aku gak sukses? Kok aku gak bertumbuh? Ya iya, satu implement, satu enggak. Ya, kalau tidak pernah perang, kapan pernah menang? Kalau tidak pernah melakukan, kapan pernah? Ya, tapi coba kita benar-benar dalami itu, kita benar-benar ambil waktu serius, kita ambil fokus, kita lakukan, sampai itu jadi sesuatu yang mengkonsumsi kita. Sampai itu jadi gaya hidup kita. Kamu akan lihat, Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan sangat luar biasa. Amin semua? Amin ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Kenapa sih Yosua ini bisa sukses ya? Dia adalah seorang yang sangat value kerja Tuhan di dalam hidupnya. Sangat value kerja Tuhan dalam hidupnya. Ini kalau ada single yang jatuh cinta ya. Ada lagu ya. Aku mau makan, ingat siapa? Oh, single kok cepet banget jawabnya. Iya, aku mau mandi, ingat siapa? Ingat kamu. Nah, waktu kamu ngomong kamu pun dengan perasaan ya, udah ada di kepalanya siapa gitu ya. Nah, orang ini kenapa bisa sukses? Karena dia selalu mengingat Tuhan di mana-mana. Ya, dari mana kita bisa tahu itu? Ini ya, catatannya ya. Ya, ini adalah ringkasan seluruh buku Yosua. Dan kita tahu sama-sama Yosua itu sudah melayani Tuhan selama 30 tahun. 30 tahun ya. Dari Yosua 1 sampai Yosua 23 itu jaraknya sekitar 30 tahun. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Yosua terus. Ini nanti slide-nya akan saya kasih ya kepada pelayan, nanti kamu bisa dapat dari mereka ya. Tadi pagi ada beberapa yang bilang, bro bisa dapat slide-nya nggak? Boleh ya dari pelayannya masing-masing. Oke, jadi Yosua selalu bicara tentang Allah, Tuhan Allahmu. Dia mencoba untuk membuat orang itu personal sama Tuhan. Angel, Tuhan Allahmu loh akan memimpin hidup kamu. Ya, Sis Hong Hong, Tuhan Allahmu akan membuka jalan. Billy, Tuhan Allahmu akan memimpin kamu. Itu selalu yang dia ngomong sama orang-orang Israel adalah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Dia bukan bilang Tuhan Allahku. Kenapa? Dia pengen orang juga merasakan personal sama Tuhan. Dia pengen menggambarkan kebesaran Tuhan dalam hidup orang-orang. Ini yang bikin value-nya dia kuat. Kenapa? Karena dia value God. Ya, dari muda dia selalu bicara tentang Tuhan. Dan dia bilang Tuhan Allahmu. Ya, bro yang lagi bergumul, Tuhan Allahmu. Jika kamu setia, Tuhan Allahmu akan memulihkan semua keadaan. Bro yang ingin bisa bertumbuh dan berbuah, Tuhan Allahmu akan memimpin kamu dimanapun kamu berada. Memimpin kamu sepanjang jalan, Tuhan Allahmu. 30 tahun dibicara terus Tuhan Allahmu. Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita benar-benar menjadikan Tuhan Allah kita itu sebagai kekuatan atau kita bergantung pada hal yang lain. Kamu ingin berhasil, pendidikan. Apalagi skill bisnis. Apalagi mau dapat sister, bukan Tuhan Allahmu yang menunjukkan. Operasi plastik. That's why Tuhan gak bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Bukan Tuhan Allahmu yang menjadi kekuatan kita, tapi hal-hal yang bersifat manusiawi. Boleh nggak kita mengusahakan itu? Bukan boleh nggak boleh, harus. Kita harus fight untuk bisa bertumbuh. Tapi nomor satu adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kekuatan kita. Amin semuanya? Mau menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Aduh bro, stres bro, melayani Tuhan berat bro. Amin. Tuhan Allahmu akan memberi kamu kekuatan. Kamu bisa berperang seperti Yosua, dan kamu bisa dapat keyakinan begitu banyak dari firman Tuhan. Dari siapa? Tuhan Allahmu. Ya, hari ini di dalam jemaat kita harus banyak sekali kita nguatin satu sama lain tentang ingetin mereka tentang Tuhan. Ya, kadang-kadang kita kan selalu ini ya, pemikirannya itu pemikiran logis. Ya, contohnya, bro, saya sakit bro. Sakit apa? Ini adalah daftar 10 dokter yang bisa kamu hubungi. Ya, ini adalah obat-obatannya. Betul, saya betul itu semua thankful. Tapi ingat satu hal,
Tuhan Allahmu. Ya, jangan sampai kita tuh jadi Kristen yang saling mengasihi tapi tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kenapa bangsa Israel bisa sangat kuat dipimpin oleh Yosua? Karena pemimpinnya kayak begini. Ya, udah 30 tahun dia ngomongin tentang Tuhan. Tapi itu kan dulu ngomongin tentang Tuhan. Sekarang masih ngomong Tuhan loh 30 tahun. Ya, masih ngomong Tuhan 30 tahun. Nah, ini adalah bicara tentang Tuhan Allahmu. Ini sekarang dia bicara tentang Tuhan Allah Israel. Lebih banyak lagi. 15 kali. Ya, dia ingetin terus sama jemaatnya. Dia ingetin terus sama umatnya, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Israel. Kita menyembah Tuhan, Tuhan Allah Israel. Ini yang dia ngomong terus. Ya, selama 30 tahun dalam pelayanannya dia. Saya lihat ini luar biasa banget. Makanya kenapa nggak heran ya, dia dipakai Tuhan luar biasa, dipercaya Tuhan luar biasa. Karena dia bicara terus tentang Tuhan Allahmu dan Tuhan Allah Israel. Nah, hari ini saya mau kita bisa bedakan ya, kenapa kok dia bilang Tuhan Allah Israel sama dia bilang Tuhan Allahmu. Ada terjadi dua hal ya. Jadi pertama, Tuhan Allahmu dan Tuhan Allah Israel digunakan dalam konteks yang berbeda ya di kitab Yosua. Jadi frasa Tuhan Allahmu itu digunakan Yosua waktu dia bicara personal. Waktu dia personal ya, dia ngomong berempat, dia bilang Tuhan Allahmu itu setia. Ya. Tapi juga sebagai seorang pemimpin politik ya, pada saat itu kan nggak bisa dipisahin ya. Dia pemimpin bangsa Israel itu dia juga pemimpin politik. Jadi waktu dia bicara langsung kepada umat yang lebih besar, dia menggunakan Tuhan Allah Israel itu sebagai konteks di dalam khotbah-khotbahnya, di dalam seminar-seminar, di dalam pidato-pidato kepemimpinan. Dia bicara tentang Tuhan Allah Israel. Jadi bayangin ya, ini bukan cuma pendeta yang jago di atas mimbar, ngomongin Tuhan di atas mimbar, tapi waktu dia sendiri, waktu dia dengan orang-orang terdekatnya, dia pun bicara tentang Tuhan. Mereka pun ada waktu untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka diarahkan kepada Tuhan, baik secara bangsa, secara politik, secara pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam menghadapi kehidupannya, pernikahannya, anak-anaknya, selalu dia diingatkan untuk datang dan dekat dengan Tuhan Allah. Ini yang sangat luar biasa ya. Dia selalu mengingatkan dan mengingat tentang Tuhan di dalam segala tingkah lakunya ya, baik pun dalam secara luas maupun secara pribadi. Dan Tuhan menjadi bagian yang integral di dalam kehidupan si Yosua ini. Saya mau tanya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya, hari ini berapa ya persentase kita itu mengarahkan hidup kita, menggantungkan diri kita, mengikuti arahan, berjalan bersama dengan Tuhan, daripada kita berjalan dengan logika kita sendiri. Ya, kenapa Yosua bisa sukses? Karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh value Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita benar-benar ya menjadikan Tuhan itu sebagai tokoh utama, tokoh sentral ya, peran yang integral di dalam kehidupan kita semua. Yang terakhir, yang keempat ya, adalah exemplify. Jadi dia mencontohkan hidupnya untuk orang-orang di dalam keluarganya, dalam kehidupannya bisa melihat tentang Tuhan. Ini adalah kunci kenapa Yosua bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia exemplify. Nah ini yang saya pengen kita lihat ya. Ada satu slogan ya, dibilang action speak louder than words ya. Tindakan itu bobotnya jauh lebih tinggi daripada kata-kata. Ya. Pernah frustasi membesarkan anak? Pernah? Coba pernah? Hah? Frustasi ngajakin istri atau suami jadi rohani? Pernah? Pernah mimpin grup akhirnya capek sendiri? Pernah bimbing orang-orang tahu-tahu nggak ada yang bertumbuh?
Ini adalah kuncinya ya. Ternyata action itu speak louder. Contohan itu yang paling penting ya, lebih daripada kata-kata yang kita gunakan. Ya, kita lihat ya, di Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini susah loh. Ya, ada pepatah bilang kalau kucing pergi, tikus pesta. Ya, tapi ini sampai kucingnya pergi, tikusnya masih nyembah Tuhan loh. Luar biasa banget. Ya, kenapa kok bisa gitu? Karena mereka lihat contohan hidupnya. Ini ngomonginnya Tuhan, berserahnya sama Tuhan. Tuhan suruh apa aja jalanin. Gak pakai ngedumel. Benar-benar tulus hatinya buat Tuhan. Mereka semua ini ingat ya itu di dalam otaknya ya. Udah masuk ke dalam hatinya ya. Jadi waktu Yosua meninggal, seperti murid-murid Yesus ya. Ingat gak? Waktu mereka memilih murid ke-12, rasul ke-12. Yesus waktu hidup bilang gini loh. Tuhan Yesus waktu hidup dia bilang gini loh. Mari kita ikutin. Itu adalah dari teladannya, selain ajarannya ya. Dan sama seperti tua-tua itu. Mereka menghidupi keyakinan daripada Yosua itu. Action speak louder than words. Ya. Yang kedua, saya mau bicara tentang keluarganya dia di Yosua 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi dia ada ngancam juga ya. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Ya, jadi dia bilang apa? Kamu mau nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Enggak. Jangan nyembah Tuhan dengan cara yang enggak. Ya, dia bilang mau ikut Tuhan ayo serius. Mau enggak. Disuruh milih loh. Ya, jadi ini juga menggambarkan tentang Yesus bicara di kitab Wahyu, masih ingat gak? Kamu lebih baik dingin atau panas? Jangan suam-suam kuku. Dia tolak loh orang yang nyembah Tuhan tapi setengah-setengah. Dia bilang kalau kamu rasa gak baik udah kamu nyembah situ aja. Sama berhala. Ya, kalau kamu benar-benar mau menyembah Tuhan, totalitas. Sembahlah Tuhan. Tapi di keluarganya ya saya lihat ya. Gak ada keluarganya yang menentang perkataan ini ya. Padahal dia bilang begini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Atau bait ya, bait. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Waktu dia ngomong gitu ada gak bilang, enak aja gua enggak kali, lu aja kali. Enggak ada. Ya seluruh isi rumahnya setelah selesai itu kamu boleh baca ya. Mereka akan bilang, yes kita akan nyembah Tuhan. Yes kita akan nyembah Tuhan. Dan itu menyebar kemana-mana. Seluruh orang Israel bersumpah setia untuk menyembah Tuhan ya. Kenapa? Karena ada contohan daripada Yosua dan keluarganya. Dan kenapa keluarganya Yosua bisa ikut kepada Yosua semuanya? Bisa ikut menyembah Tuhan sama-sama. Karena kita udah lihat sama-sama ya. 30 tahun sebelum dia bicara ini. Itu namanya inspirasi. Namanya contohan. Itu sangat luar biasa di sana. Amin semuanya. Kita hari ini ya. Hidup kita bicara paling keras adalah perkataan yang kita bagikan, yes. Firman yang kita share kepada orang, yes. Tapi nomor satu. Yang paling bisa mempengaruhi hidup orang, yang paling bisa membuat kita digunakan Tuhan adalah inspirasi daripada hidup kita sendiri. Ya. Nah, mungkin banyak orang tanya ya, kok si Yosua ini hidupnya sukses bener ya? Kok bisa ya? Kok bisa? 30 tahun kepemimpinan, 10 tahun tua-tua yang dia bimbing. 10 tahun dia mati ya kira-kira ya, masih berjalan firman. 10 tahun tuh enggak sebentar loh. Apalagi seluruh isi rumah ikut teladan Yosua. Ya. Nah, of course saya tertarik untuk bahas keluarga daripada Yosua ini. Dia menikah sama siapa sih? Yosua ini menikah sama siapa? Anaknya berapa?
Ternyata Yosua tidak menikah dan tidak punya anak ya dalam catatan Alkitab. Bayangin, orang single jadi inspirasi di rumah tangga, gampang nggak? Orang single zaman sekarang didengerin nggak? Orang Israel itu sangat fokus sama pernikahan loh, makanya ini, bin ini, anaknya ini. Yosua anak aja nggak punya. Tapi seluruh isi keluarganya bisa dengerin dia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi mengingatkan kita sama siapa? Single tapi sangat inspiratif. Yesus lagi. Ya, memang di kitab-kitab sejarah ada yang beda ya. Ada yang bilang Yosua itu menikahnya sama Rahab. Ya, jadi waktu dia jadi mata-mata ketemu sama Rahab, dia jatuh cinta. Habis Israel ngalahin Jericho, dia menikah sama Rahab. Ada yang bilang gitu, tapi itu nggak benar. Ya, karena di Bible Rahab menikah sama Salmon. Ya. Oh, berarti Yosua menikah sama tuna? Enggak. Ya, enggak ada ya. Memang cuma Rahab sama Salmon doang. Ya, Yosuanya sendiri tidak menikah. Nah, waktu saya selidiki kata-katanya ya, bait itu apa artinya? Bait itu artinya adalah semua isi rumahnya. Bahkan sampai binatang peliharaannya. Cuman ya nggak mungkin kan binatang peliharaan ikut Tuhan ya. Tapi waktu saya selidiki lebih dalam, kerabatnya, pegawainya, anak bimbingannya, ya dulu ada budak-budak juga ya. Itu semua sampai budak-budak orang asingnya semua menyembah kepada Tuhan. Luar biasa ya, kenapa? Karena teladan lebih penting daripada ajaran. Ini orang luar biasa, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa. Suruh perang mau, suruh diam di gunung mau, dikasih nasihat oke, maju, perang. Dan hidup dia benar-benar jadi teladan ya, masuk bukan cuman kekaguman tapi masuk ke dalam pikiran sama hati orang-orang yang ada dekat kepada dia. Apa aja yang kita bisa jadikan teladan ya di dalam kehidupan kita? Kasih kepada Tuhan. Ini anak-anak, pasangan kita, keluarga kita, mereka harus lihat. Kenapa saya lihat ya, anak-anak yang belajar firman Tuhan, saya tanya mereka, kenapa kok kamu mau belajar Alkitab? Tahu nggak? Ini jawabannya. Kemarin 76% survei karena dekat sama orang tua. Sekarang saya nggak bikin angkanya, tapi yang saya tanya mendekati 100%. Om, saya lihat papa mama berubah. Nomor 1. Tapi saya lihat juga, minta maaf ya, yang papa mamanya nggak berubah, nggak pernah fight buat firman, nggak mau jadi inspirasi. Kita minta anaknya belajar Alkitab, nggak mau. Ya boro-boro belajar Alkitab, ketemu aja nggak mau. Iya, sampai saya tawarin loh, kalau belajar Alkitab om kasih 1 juta, nggak mau. Tetap nggak mau. Kenapa? Karena action speak louder than words. Nggak bisa. Brother sister, Anda tidak bertobat, nggak ada orang di rumah kamu ikut Tuhan. Nggak ada tetanggamu ikut Tuhan. Berubah dulu. Tunjukin, saya cinta sama Tuhan. Isi rumah kita apa? Baca firman. Bukan itu terus ya, nonton film, makan silakan ya. Saya bilang 24 jam baca Alkitab, anaknya juga mabok, betul nggak? Iya, tapi di tengah-tengah hubungan itu anak lihat ya, ini value God-nya luar biasa. Cinta Tuhannya, hidup kita penuh dengan berdoa, penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, penuh dengan memperkatakan Tuhan. Itu luar biasa. Apalagi, kenapa kamu tidak mau bohong? Saya bro, diajarin saya om, dari kecil orang tua saya gak pernah kasih saya bohong. Dan mereka tidak pernah bohong sama saya. Saya lihat ya, sekali lagi inspirasi itu luar biasa. Lebih daripada bilang jangan bohong ya, tapi bisnisnya gak beres. Ya, ditanyain sama orang, papa ada nggak? Kata papa nggak ada. Lah, itu aja udah bohong, ya kan? Susah, ya nggak bisa. Orang akan lihat dan percayalah anak-anak kita itu, keluarga kita itu akan lihat. Alah, lu mah omdo, ya omon-omon katanya. Percuma. Tapi kalau kita benar-benar punya keyakinan itu, waduh percaya, semua akan disertai Tuhan, semua akan ikut Tuhan bersama-sama. Amin. Apalagi? Kekudusan hidup udah ya, kasih kepada sesama, fellowship dan melayani itu penting sekali. Ya, hari ini saya share tentang ministry barat ya, bukan berarti di pusat, selatan dan sebagainya nggak ada ya. Karena ini ministry yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Grup yang orang tuanya seneng ngumpul,
anaknya senang fellowship. Itu bisa bilang 95+%. Ya, ini kok anak-anak ngumpul semua ya, anak-anak teens kumpul semua ya. Bahkan anak-anak teens temenan sama om-om, tante-tante. Kok bisa? Oh, ternyata waktu kita lihat orang tuanya suka fellowship. Ya, orang tuanya suka fellowship. Sorry itu saya sekali lagi, yang orang tuanya susah fellowship. Anaknya diajakin kumpul nonton film aja nggak mau datang. Diajakin makan-makan nggak mau datang. Diajakin pesta ulang tahun nggak mau datang. Lihat ya, ini adalah kekuatan daripada inspirasi itu. Makanya saya sangat encourage orang untuk join, bayar harga. Ya, contohnya ada retreat daripada jemaat kita atau grup kita ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Di retreat itu keluarga kita, anak-anak kita akan lihat yang namanya fellowship. Ya, pernah satu kali ada camping sama-sama, cuman camping. Pakai tenda, barbecue bareng, ketawa bareng, ini bareng. Anak-anaknya pulang ya, anak-anak zaman sekarang yang sukanya wah serba wah gitu ya. Diajakin camping satu kali, langsung bilang, "Wah, jemaat seru banget ya. Aku pengen." Terus tahu-tahu anak-anak kecilnya, anak-anak remajanya udah ngumpul sendiri. Ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Dan kalau ada momen-momen seperti itu, kita perlu berjuang. Ya, ada kumpulan teens, kumpulan kampus, kumpulan brother sister, ulang tahun bersama, kita perlu berjuang. Retreat, kita sangat perlu berjuang. Ya. Dan hari ini saya pengen bicara sedikit tentang ADS. Ya, ini bukan iklan ya. Ini bukan iklan, 100% bukan iklan, cuman promosi. Ya, cuma promosi aja. ADS adalah kesempatan yang sangat bagus untuk anak-anak bisa lihat tentang kasih dan iman daripada orang tua. Ya, saya kaget kemarin ya, saya bicara sama satu grup, ada satu pasang yang bilang, "Bro, kamu bisa pergi gak?" "Bisa, tapi saya sengaja gak mau pergi." Hah? Itu kalau si Phil Collins bilang against all odds itu. Di luar segala kemungkinan ya. Sayang banget, itu ada 9 tahun sekali. 9 tahun sekali, persiapan luar biasa. Kumpul luar biasa, itu tempat di mana orang bisa lihat ras beda-beda bisa nyatu. Ya, orang beda-beda bisa kumpul sama-sama. Apalagi semua orang usia berapapun, latar belakang apapun dipersatukan sama firman Tuhan. Belum lagi waktu nanti ada acara hope sama-sama, acara makan siang sama-sama, acara di pantai sama-sama. Mereka bisa lihat fellowship yang luar biasa. Ini adalah kesempatan. Jadi kalau Anda hari ini bisa dan punya kesempatan itu, saya harapkan kita bisa mendaftar. Kenapa? Itu sangat penting. Keluarga kita butuh yang namanya inspirasi. Itu ADS, ya. ADS atau retreat atau apapun, you fight for that. Kenapa? Anak-anak butuh inspirasi. Keluarga kita butuh inspirasi supaya kita bisa sukses seperti Yosua. Seluruh isi rumah kita menyembah Tuhan. Seluruh isi rumah kita berfellowship. Seluruh isi rumah kita senang melayani. Ini sangat penting sekali. Amin semuanya. Bisa dapat keyakinannya? Mau ambil tanggung jawab menjadi inspirasi? Yang terakhir, worship. Ya, ini sangat penting sekali untuk menjadi inspirasi. Worship. Di rumah. Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama, suka lagu rohani, suka ngomongin Tuhan. Ya, apalagi worship itu juga waktu kita hormat sama Tuhan di dalam ibadah. Tadi saya lihat nggak tahu kenapa pintunya ketutup ya waktu kita datang ya. Dan saya lihat beberapa orang terlambat. Saya tahu kita bukan sengaja terlambat, kita pasti punya alasan masing-masing ya. Tapi hari ini mari kita lebih serius lagi di dalam beribadah. Saya punya satu cerita ya tentang orang Jepang yang sangat fokus dan respect waktu ada pertemuan. Orang Jepang itu ya. Kamu pernah lihat gak pendeta-pendeta GKDI pakai celana pendek dan kaos? Pernah lihat? Belum? Nah kalau mau datanglah ke salah satu retreat kita. Ya, biasanya di retreat itu kita sangat informal. Ya, kita pakai celana pendek, bermuda, pakai kaos gitu kan atau kaos kerah. Tapi kalau brother sister di Jepang, brothernya terutama ya, datang retreat pakai kemeja. Ya, celana panjang, sepatu kulit. 20 menit sebelum acara kumpul sudah datang. Sometimes mereka pakai dasi. Aku bilang ya,
Yang mimpin namanya Bro Yuda ya. Wah, Bro Yuda luar biasa nih. Ya, selalu tepat waktu. Hai. Hormat banget sama pertemuan. Ya, ini adalah contohan buat kita semua di sini. Contohnya ya, kita kalau kerja mau telat nggak? Enggak, masa? Kalau diundang makan-makan mau telat nggak? Nggak enak ya telat ya, malu ya. Ya, apalagi? Jangan nonton dulu, nonton terlalu seru. Apalagi? Sekolah mau telat nggak? Sekolah telat habis kita disetrap, betul nggak? Ya. Ya udah nonton, boleh nonton. Siapa di sini nonton mau telat? Bahkan ada kejadian loh, nonton telat berantemnya 3 hari suami istri. Masih berantem. Ini nih kok nonton nih suka telat nih, gak kasih hati buat nonton gitu. Tapi kalau telat ibadah nggak berantem mereka. Saudara-saudari kasih Tuhan, pertama saya mau bicara tentang respect, betul. Respect ya, kamu datang lebih pagi. Tapi selain respect, apa yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga tidak terlambat, itu sangat penting. Ya, saya sharing ya, kalau hari Minggu apa yang kita lakukan. Hari Minggu itu saya bangunnya jam 5 atau 5.30. Ya, saya siapin breakfast buat anak-anak. Istri kadang-kadang ikut ya, saya suka masak soalnya, saya biarin. Istri saya dandannya lebih lama soalnya. Ya, dia biarin dandan, saya siapin breakfast. Habis selesai kita makan bareng. Udah gitu kita baca Alkitab di sana. Ya, udah gitu kita pergi ke gereja sama-sama, kita setel lagu rohani. Kita siapin hati kita, ya. Di tengah jalan kita berdoa bersama-sama. Mempersiapkan hati kita doain tuh. Ibadah 1, ibadah 2, pembicara, siapa lagi? Kehidupan kita juga, acara single nanti. Dan sampai nanti single bisa dapat banyak jodoh. Ya, di ADS juga bisa dapat jodoh ya. Nah, tadi pagi yang sharing, dia bilang sharing dia jadian di ADS. Ya, dan namanya pun ADS, Andre dan Stefani. ADS ya. Enggak, ini balik lagi ya. Jadi di tengah perjalanan kita dengar lagu rohani, kita berdoa sama-sama, kita doain semua sampai single-single kita doain, ministry kita doain, pelayan-pelayan jemaat kita doakan. Jadi kamu tahu ya, satu rumah itu hatinya waktu mau datang gereja itu udah siap. Benar-benar kita mau beribadah pada Tuhan. Hari ini saya nggak percaya ya, jangan telat, respect. Apalagi, datang persiapan lebih, nggak percaya. Tapi apa yang dilakukan sebelum ibadah atau bahkan lebih lagi apa yang dilakukan dalam rumah tangga, itu yang determine. Berarti ketahuan dong, kalau kita nggak siap, kita berarti lose fokus. Betul nggak? Kita harus fokus. Ya, kita harus benar-benar perbaiki lagi. Saya dan seisi rumahku. Kita beribadah kepada Tuhan. Amin semuanya? Bisa semuanya? Mari kita jadi teladan di dalam rumah tangga kita sehingga orang-orang di rumah kita dan apa yang terjadi di rumah tangga kita benar-benar merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kesimpulannya ya. Kenapa kok Yosua bisa sukses? Kunci sukses dalam kehidupan dan kerohanian adalah live the life. Ya, live itu artinya apa aja? Kita bisa listen to advice, kita bisa implement the word of God. Ya, kita belajar untuk value God di dalam setiap sisi kehidupan kita dan kita menjadi example di dalam kehidupan kita sehingga saya dan seisi rumah kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita berubah dan digunakan Tuhan dengan luar biasa. Kita tutup dengan doa.